Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faidar Mikdad dari kelas TE 2B. NIM saya 20010101015. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tugas dari perawatan dan perbaikan, yaitu UIL 2019 bagian 4 dan 5. Nah, pertama untuk bagian 4, strip 41, yaitu proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kejut listrik. Nah, di sini dalam setiap bagian instalasi harus diterapkan satu atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal. Voltage ekstra rendah atau self atau valve ayat 414, tindakan proteksi yang diterapkan dalam instalasi harus dipertimbangkan dalam pemilihan dan pemasangan perlengkapan. Lalu, tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran B, yaitu penggunaan perintah dan penempatan di luar jangkauan hanya digunakan dalam instalasi yang dapat diakses oleh personal terampil atau terlatih, atau personal yang diawasi oleh personel yang terampil dan atau terlatih. Lalu, tindakan proteksi atau diskoneksi otomatis supply. Nah, umumnya diskoneksi otomatis supply adalah tindakan proteksi dasar diberikan dengan insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selungkup sesuai dengan lampiran A. Dan proteksi gangguan diberikan dengan ikatan ekuipensial proteksi dan diskoneksi otomatis dalam hal gangguan sesuai dengan 4.11.3 hingga 411.6. Lalu selanjutnya yaitu proteksi tambahan dalam sistem A, B, proteksi tambahan dengan sarana GPS dengan sesuai dengan 415.1 harus dipasang untuk yang pertama yaitu kontak dengan arus pengenal tidak melebihi 20 ampere untuk digunakan orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum. Dengan pengecualian dapat dilakukan untuk kontak yang untuk digunakan di bawah supervisi tenaga terampil atau terlatih, misalnya dalam beberapa lokasi komersial atau industri, atau disediakan kontak spesifik untuk hubungan jenis khusus perlengkapan. Nah, perlengkapan mobil dengan arus pengenal tidak melebihi 32A untuk pasangan luar. Nah, lalu pada instalasi magun, konduktor tunggal dapat berfungsi sebagai konduktor proteksi maupun konduktor netral atau konduktor PN. Jadi, asalkan persyaratan 543.3 dari IEC 60364-5-54 dipenuhi. Nah, tidak boleh disisipkan gawai saklar atau gawai isolasi pada konduktor PN. Jadi, di sini sistem TN strip C dilarang, maka tidak boleh digunakan konduktor PEN setelah PHBK. Jadi, kecuali hanya untuk sirkuit masuk. Nah, jadi di sini juga karakteristik gawai proteksi dan impedans sirkuit harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu JS kali IA kurang lebih daripada 0. JS adalah impedansi dalam ohm dalam lingkar gangguan yang terdiri atas sumber, konduktor lin hingga titik gangguan. Lalu yang ketiga ada konduktor proteksi antara titik gangguan dan sumber. Nah, untuk IA adalah arus dalam ampere yang menyebabkan operasi otomatis gawai dikoneksi dalam waktu yang ditentukan dalam 411.3.2.2 atau 411.3.2.3 bila GPS digunakan. Arus ini adalah arus sisa operasi menyebabkan diskoneksi dalam waktu yang ditentukan dalam 411.3.2.2 atau 411.3.2.3. Nah, sedangkan untuk UO atau volt AC nominal dalam volt A.B atau A.S lin ke bumi. Lanjut. Sistem TT atau semua BKT yang secara kolektif diproteksi oleh gawai proteksi yang sama harus dihubungkan dengan konduktor proteksi ke elektrode bumi bersama pada semua bagian tersebut. Jadi, jika digunakan beberapa gawai proteksi dalam seri, persyaratan ini berlaku secara terpisah pada semua BKT yang diproteksi oleh masing-masing gawai. Jadi, titik netral atau titik tengah dari sistem supply daya harus dibumikan.
Jika titik netral atau titik tengah tidak ada atau tidak dapat diakses, maka konduktor lin harus dibumikan. Lalu dalam sistem TT atau GPRS harus digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi sentuh yang secara tidak langsung. Nah, selain GPRS untuk proteksi gangguan, sirkuit harus juga diproteksi dengan GPRL sesuai bagian 4 strip 43. Nah, kita ke bagian 4 strip 42, yaitu proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap efek thermal. Nah, jadi perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Setiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrikan harus diobservasi. Sebagai tambahan persyaratan puil, jika perlengkapan magun mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya, maka menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Jadi perlengkapan yang harus yaitu yang pertama dipasang pada atau dalam bahan yang tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktan thermal yang rendah, atau juga disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktan thermal yang rendah, atau bisa juga dipasang sedemikian agar memungkinkan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dari setiap bahan yang dapat terkena efek penyangga. Lanjut, di sini jika busur atau latu atau spark dapat dipancarkan oleh perlengkapan terhubung permanen dalam pelayanan normal. Jadi perlengkapan yang harus disiapkan yaitu seluruhnya terselungkup dalam bahan tahan busur atau api, atau juga disekat oleh bahan tahan busur api terhadap elemen bangunan di mana busur api dapat memberi efek thermal yang merusak, atau juga bisa untuk dipasang memungkinkan pemadaman busur api dengan aman pada jarak memadai dari elemen bangunan yang dimana api dapat memberikan efek thermal yang merusak. Lalu perlengkapan magun yang menyebabkan pemusatan atau konsentrasi bahan berada pada jarak memadai dari setiap benda atau elemen bangunan magun sedemikian sehingga benda atau elemen bangunan tersebut dalam kondisi normal tidak dapat terkena suhu yang berbahaya. Bahan selungkup juga yang disusun sekeliling perlengkapan listrik selama pemasangan harus tahan terhadap suhu tertinggi yang mungkin dihasilkan oleh perlengkapan listrik. Jadi bahan yang mudah terbakar tidak cocok untuk konstruksi selungkup terhadap tersebut, kecuali ambil tindakan seperti menutupi dengan bahan yang tak mudah terbakar atau dapat terbakar berkonsentrasi rendah. Nah, jadi tindakan untuk proteksi kebakaran, yaitu sifat bahan yang diproses atau disimpan. Nah, untuk kondisi BE2, risiko kebakaran, menurut dari tabel 51A YC, yaitu untuk membatasi akibat arus gangguan pada sistem perkawatan dari titik pandang risiko kebakaran, khususnya pada bangunan masyarakat berkumpul, yaitu bangunan untuk kepentingan umum. Jadi di sini misalnya antara lain, yang pertama ada stadion olahraga, perkantoran, tempat ibadah, rumah sakit, bangunan industri, bangunan komersial, misalnya hotel, apartemen, mal, pertokoan, rumah susun, dan bangunan tinggi atau pencakar langit. Maka sirkuit tersebut harus diproteksi oleh GPRS atau gawai proteksi arus sisa. Nah, sedangkan dengan arus sisa operasi pengenalnya tidak melampaui 0,A atau juga dipantau oleh gawai monitor insulasi kontinu yang menghidupkan alarm terjadi gangguan instalasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk perumahan dengan daya 3.500 voltase dan lebih besar. Untuk perumahan dengan daya di bawah 3.500 voltase sangat dianjurkan. Nah, selanjutnya untuk 2 years action plan, yaitu diproteksi oleh GPRS, gawai proteksi arus sisa dengan arus sisa operasi pengenalnya tidak melampaui 0,5 ampere, atau dipantau oleh gawai monitor insulasi kontinu yang menghidupkan ada isolasi penyakaran dan kendali.
Nah, di sini ada sistem TT, dan sistem IT. Lalu di sini ada juga pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, bagian susunan pembumian, konduktor proteksi, dan konduktor ikatan proteksi. Di sini juga ada persyaratan umum, elektroda bumi, dan resisten jenis tanah dan resisten pembumian. Yang pertama ada konduktor pembumian, yaitu spesifikasi konduktor pembumian harus memenuhi. Hubungan konduktor pembumian ke elektroda bumi harus dibuat dengan kuat dan secara listrik memuaskan. Konduktor pembumian harus dilindungi jika menembus plafon atau dinding atau berada di tempat dengan bahaya kerusakan mekanis. Nah, lalu konduktor pembumian harus diberi warna hijau kuning. Pada konduktor pembumian harus dipasang hubungan yang dapat dilepas untuk keperluan pengujian. Resisten pembumian atau tempat yang mudah dicapai dan sedapat mungkin memanfaatkan hubungan yang karena susunan instalasinya memang harus ada. Lalu di sini juga yang ketentuannya juga yang mudah terlihat dan tidak tertutup harus mudah dicapai, harus dilindungi dari bahaya mekanis atau kimiawi, tidak boleh ada saklar hubungan yang mudah dilepas tanpa menggunakan perkakas. Lalu konduktor pembumian untuk kapasitor peredam interference radio harus diinsulasi sama seperti konduktor fase yang harus dipasang dengan cara yang sama pula jika harus dialirkan melebihi 3,5 mA. Lalu yang terakhir ada perlengkapan listrik dan perlengkapan lain. Di sini ada set voltage rendah. Nah, di sini ada armatur pencahayaan, fitting lampu dan roset. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, dan mungkin jika penyampaiannya kurang